Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalatihi wa addal amanah wa kashafa Allahu bihi ummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah qulna liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian malam Sabtu Masjid Ar-Razzaq rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dinungi ayeuna urang tiasa ngalajengkeun pembahasan masih tafsir di dalam surat Al-Baqarah, yang dimana kita pada saat ini menginjak ayat ke-60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika kita meminta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah dia petunjuk jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan siapakah orang yang bertakwa, orang mukmin. Maka dari ayat kedua sampai ayat kelima Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan siapakah orang-orang mukmin atau orang bertakwa. Setelah itu dari ayat 6 sampai ayat 7 Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan siapakah orang yang memang dia itu menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang disebut dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya jelaskan 2 ayat saja karena memang sudah jelas penentangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang sungguh sangat luar biasa, dari ayat 8 sampai ayat 20 Allah jelaskan tentang orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan 13 ayat, lebih banyak penjelasannya dibandingkan orang mukmin atau orang kafir. Kenapa? Karena memang saking dahsyatnya, luar biasanya pengaruh orang munafik di dalam tubuh orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan 13 ayat agar kita mengetahui bagaimana dahsyatnya bahayanya orang munafik. Maka pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 60 sampai ayat 61 masih menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang dimana permulaan ayatnya dari ayat 40 sampai ayat 153. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang siapakah Bani Israel. Sebelum kita membahas lebih dalam, maka seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu. Silakan Pak, ada yang membaca? Pandi, silakan. Ayat 60 sampai 61, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artinya apa? Ada artinya, silakan dibaca. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Maka dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, maka kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian maka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadis ini atau ayat ini masih berkaitan aqaf atau penjelasan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Ada 10 nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun, atau Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari pembunuhan pembinasaan Firaun, di mana Firaun pada saat itu membunuh anak laki-laki dari Bani Israel dan membiarkan hidup anak perempuannya, dan anak perempuannya itu dipekerjakan oleh Firaun dengan tanpa balasan sedikit pun. Wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan hidup dengan memperkerjakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel
dari kejarannya, dari kejaran Firaun. Kemudian ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya agar laut yang begitu luas, laut yang begitu sangat dalam bisa terbuka, agar Bani Israel bisa melaluinya dan selamat dari kejaran Firaun. Kemudian tak henti-hentinya nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, begitu deras yang dirasakan oleh Bani Israel. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Setelah apa? Setelah mereka itu kufur, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhalwah selama 40 hari di Bukit Tursina, maka pada saat itu Bani Israel dengan mudahnya melakukan kesyirikan, ibadah ratusan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala hanya 40 hari saja ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, begitu mudah disimpangkan oleh siapa Pak? Samiri, ya, oleh Samiri. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel cara taubatnya apa? Yaitu untuk apa? Faqtulu anfusakum, untuk membunuh diri mereka satu sama lain. Ada ayah membunuh anaknya, anak membunuh ayahnya, teman, saudara dan sebagainya. Namun mereka tidak bisa saling melihat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala kirimkan duhon sehingga mereka membunuh satu sama lain. Orang yang maktul, orang yang terbunuh, Allah terima taubatnya menjadi syahid. Kemudian orang yang qatil, pembunuh, Allah terima taubatnya. Sehingga al-qatil wal maktul, pembunuh dan yang dibunuh sama-sama diterima taubatnya. Itu syariat pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat ini syariat tersebut telah Allah Subhanahu wa taala hapus. Sehingga ketika ada seorang yang membunuh dirinya sendiri, qatlun nafsi, membunuh dirinya sendiri, maka apa? Termasuk min kabairiz dzunub, termasuk dari dosa yang sangat besar. Nah, itu di sana. Kemudian ketika Allah terima taubatnya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel apa? Manna wassalwa. Ini dia yang sangat luar biasa. Manna wasalwa, di mana Allah memberikan rizki dengan cuma-cuma kepada Bani Israel, yaitu berupa makanan yang sangat nikmat, bahkan manisnya semanis madu, itu yang disebut dengan manna. Kemudian asalwa apa? Yaitu burung, sejenis burung puyuh yang Allah berikan kepada Bani Israel dengan cuma-cuma, dengan tanpa mereka pergi ke hutan atau mereka berburu, tanpa sedikit pun Allah berikan cuma-cuma. Tapi yang sungguh sangat luar biasa, dengan nikmat yang seperti itu ternyata mereka masih menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang 58 Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel agar mereka apa? Agar mereka itu masuk ke Baitul Maqdis. Ketika mereka masuk ke Baitul Maqdis, maka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka? Wadkhulul baba sujjada, masuklah ke dalam pintu-pintu di Baitul Maqdis. Apa? Sujjada, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, maka silahkan ucapkan, sebutkan dosa-dosa apa saja yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian berbuat, maka silahkan sebutkan pada saat itu. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Hittotun itu apa? Hittoh apa? Yaitu dosa-dosa. Namun ternyata ada sebagian daripada Bani Israel yang menyimpangkan maknanya dengan menyebut apa? Hintoh. Hintoh itu apa? Biji gandum. Sehingga ketika sebagian Bani Israel yang benar-benar bertaubat kepada Allah, menyebutkan dosa-dosanya, yang satu malah mengucapkan hintoh. Hintoh artinya apa? Gandum, biji gandum. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab
langsung menghukum orang yang memang menyebutkan tanpa semestinya. Harusnya menyebutkan dosa-dosa ini apa? Ngiyel Pak, ngiyel, netrek. Saya tergetenannya. Namina bahasa Sundana ngiyel teh naon Pak? Ngalonyeng, ngalelewe. Itu sifat dari Bani Israil. Nah, kemudian di ayat yang 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar." Maka pada saat itu ketika Bani Israil merasa kehausan, Bani Israil meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka apa? Minuman segar, agar apa? Mereka tidak merasa kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idistasqa Musa, ketika Musa meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb asqina, ya Allah berilah kami minum, berilah kami minum. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam, faqul nadrib bi'asakal hajar, maka pukullah batu tersebut. Batu apa? Para ulama menjelaskan apakah yang disebut dengan hajar di sini batu secara khusus atau batu secara umum. Maka di sini para ahli mufasir berbeda pendapat. Di antaranya bahwa yang disebut dengan hajar di sini apa? Maksusun, hanya batu yang secara khusus saja. Bahkan batunya itu kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Baghawi mengatakan bahwa batunya itu berbentuk segi empat. Setiap sudutnya itu memiliki 3 pancaran mata air. Pami ayeuna aya 4 sudut, Pak. 4 kali 3 sabaraha? 12. 12 sama dengan jumlah kabilah siapa? Bani Israil. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk memukulkan tongkatnya di atas batu tersebut. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya itu ke batu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dari batu tersebut keluarlah mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Fanfajarat, infajaro itu apa? Meletus-letus. Mun urang mah nyembur, Pak. Fanfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah suku atau kabilah dari Bani Israil. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di atas batu? Kenapa tidak langsung saja Allah semburkan? Bahkan Allah mampu untuk seperti itu. Maka di sini para ulama mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya di atas batu, apa? Akhdul asbabi minal musabbab. Untuk apa? Mengambil sebab dari yang diinginkan. Contoh Pak kieu. Nalika ayeuna urang yakin bahwasanya masalah rezeki itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Allah itu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Maha pemberi rezeki yang begitu apa? Ngagolontor rezekina teh disebut Ar-Razzaq. Itu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanging Pak, pami ayeuna urang uninga yen Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha pemberi rezeki. Apakah kita cukup dengan berdiam diri saja di rumah ngantosan we Pak gitu di bumi? Culang cileung lapar orang tempat, tapi orang kayak wae da rezeki mah Allah anu ngatur, tapi teu ka mana-mana. Teu angkat urang teh misalkeun Pak ka warung kanggo ngagaleuh beas atau ngagaleuh naon Pak sayuran dan sebagainya. Cicing Pak di bumi Pak. Seperti apa orang-orang Qadariyah gitu kan, yang apa? Mengandalkan semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Cicing we Pak da tos aya ngaturna, tapi teu ka mana-mana gitu kan. Nah itu apa? Salah. Maka apa? Akhdul asbab minal musabbab. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha pemberi rezeki. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk berikhtiar mencari. Kumaha we Pak? Cari nama gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa pada saat apa? Untuk memukulkan tongkatnya agar ada ikhtiar dulu Pak. Seperti apa? Seperti kisah Siti Maryam.
Siti Maryam yang pada saat itu sedang hamil, Pak. Siti Maryam keluar dari kaumnya selama berbulan-bulan. Namun ketika suatu saat akan melahirkan, terbayang, Pak, bade ngalahirkeun teu aya sasaha, Pak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Siti Maryam untuk mengguncangkan apa? Pohon kurma. Ayeuna, Pak, pohon kurma, Pak, teu sapertos naon? Tatangkalan atau tangkal buah, Pak. Nu ari teu tangkal kurma, Pak. Kumaha we, Pak, sapertos tiang kieu, Pak. Tapi yang sungguh sangat tidak apa? Terpikirkan dengan atas izin Allah hanya sebatas menggoyang-goyangkan saja pohon, buah-buahan rutop, Pak, yaitu kurma muda langsung turun. Padahal, Pak, wanita yang akan melahirkan bujeng-bujeng, Pak, ngagoyangkeun tangkalan, Pak, bade angkat wae berat, Pak. Ayeuna orang misalkan paninggal aya istri bade lahirkan, Pak. Seorang wanita akan melahirkan berat, Pak. Jangankan untuk mengangkat yang berat-berat, untuk jalan saja dia tidak mampu. Namun, Pak, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Siti Maryam untuk apa? Untuk mengguncangkan pohon kurma. Nah, kurma itu apa? Di situ disebutnya rutob. Rutob itu sejenis kurma muda, Pak. Benten jenisna. Teu sapertos kurma anu biasa kurang dileueut. Kurma muda itu atau disebut rutob biasanya itu berbuah ketika musim panas, Pak. Jantan lepat, Pak, ketika misalkan ada orang yang menganggap bahwa Nabi Isa itu lahir di musim dingin, komo nalika turun salju. Tapi apa? Bahwasanya ketika musim musim rutob atau kurma muda itu hanya ada terjadi kapan? Di saat musim panas. Tah ayeuna di Jazirah Arab itu masih apa? Terasa musim dinginnya, Pak. Masih kerasa, Pak. Biasanya itu menjelang Ramadan, Pak, sampai menjelang Idul Adha, itulah di sana apa? Musim-musim panas. Singguring kapungkur, Pak, nalika mahasiswa di kampus-kampus menyaksikan sendiri bagaimana ada rutob kurma muda di sana. Rasanya pun berbeda, tidak seperti kurma biasa. Kurma muda itu atau rutob kumaha raosna, Pak? Sepertos buah apel lah gitu. Ada apa? Ada seperti kandungan air. Nah, di sana apa? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Siti Maryam untuk mengguncangkan pohon kurma, pada saat apa? Akhdul asbab, mengambil sebab-sebab bagaimana turunnya rezeki Allah. Maka di ayat ini pun sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya, maka pada saat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala fanfajarat min husnata asyrata aina, keluarlah dari batu-batu tersebut apa, Pak? 12 mata air. Dari 12 mata air ini sesuai dengan jumlah qabilah dari Bani Israil. Nah, Pak, bet 12. Nah, teu hiji. Misalkan mata airnya cekap hiji ku sarea, tapi kenapa harus 12? Agar apa? Agar mereka itu apa? Teu pasigeng-sigeng, Pak. Itu sifat dari apa? Bani Israil. Sehingga apa? Allah berikan pada setiap kabilahnya itu apa? Mata air khusus, dan mereka tahu di mana tempat mengambil air mereka atau kabilah mereka masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad alima kullu unasim masyrabahum. Maka apa? Setiap kabilah di antara mereka, setiap orang di antara mereka tahu di mana kalau mereka itu harus mengambil air supados naon teu parbut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu washrabu min rizqillah. Maka silahkan makan dan minum rezeki Allah yang Allah berikan kepada kalian dengan cara cuma-cuma. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqsaw fil ardi mufsidin. Hanya satu, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kumaha apa kerusakan itu? Bukan hanya kerusakan fisik, tapi apa? Kerusakan akidah. Kita tahu, Pak, bahwa Bani Israil itu apa? Kisahnya sangat luar biasa. Khitab ini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil." Tujuannya kepada siapa? Yaitu kepada orang Yahudi di Madinah. Ketika mereka menganggap apa? Bahwa mereka itu lebih mulia dari siapa? Dari Nabi Muhammad dan para pengikutnya.
Sehingga apa? Mereka mengatakan kami itu memiliki ajdad, apa ingdanal ajdad, kami memiliki kakek-kakek. Kakek kami siapa? Para nabi, para anbiya. Kisah-kisahnya sangat luar biasa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ingin membantah bahwasanya apa? Mereka itu adalah orang yang sangat apa? Mufsidun, apa? Yang selalu merusak di muka bumi. Setelah apa? Setelah mereka mendapatkan kenikmatan. Kita lihat, Pak. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Bani Israel yaitu manna wasalwa, makanan yang nikmat. Kemudian naon Pak? Salwa teh tadi naon? Manuk puyuh, Pak, sejenis manus puyuh. Kemudian apalagi mata air yang mereka dapatkan cuma Pak, teu kedah capek ke mana-mana Pak. Tapi mereka terus meminta kepada Nabi Musa, masih ngeyel. Apa? Di ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana." Wa idz qultum ya Musa, wahai Bani Israil, ingatlah ketika engkau berkata kepada siapa? Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Naon Pak? Lan. Nah ini Pak sering diulang-ulang. Lan itu apa? Harfu nafyin. Harfu nafi yang artinya Pak menafikan terhadap sesuatu. Harfu nafi itu ada 3. Yang pertama bisa menggunakan lam, yang kedua la, yang ketiga lan. Kalau lam artinya menunjukkan dia itu apa? Belum. Contoh, hal ya'til ustad, apakah ustad akan datang? Lam ya'til ustad, ustad belum datang. Artinya apa? Ustad bade dongkap, nanging nuju di jalan, belum datang. Kemudian yang kedua, hal ya'til ustad, apakah ustad datang? La ya'til ustad, ustad tidak datang. Artinya apa? Pada saat itu ustadnya tidak datang. Tapi besok-besok apakah ustadnya akan datang? Mungkin. Tapi kalau menggunakan lan ya'til ustad, sampai kapanpun ustad tidak akan pernah datang. Artinya apa? Dugikeun ka hari kiamat mau dongkap-dongkap eta ustad teh. Begitu pula di sini. Bani Israil, bayangkan coba. Sebelumnya apa? Lan nu'mina laka hatta narallah. Sungguh kami tidak akan pernah beriman kepada engkau wahai Musa sebelum apa? Melihat Allah. Bayangkan coba betapa ngeyelnya, betapa apa namanya itu luar biasa. Naonnya pami orang mah Pak bahasana teh membuat kita geram Pak terhadap Bani Israil. Sampai kepada Allah saja mereka apa? Tidak akan beriman kepada Nabi Musa. Sampai apa? Ingin melihat bagaimana Allah. Begitu pula di ayat ini apa? Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Wahai Musa, sampai kapanpun kami itu tidak akan pernah sabar. Bayangkan Pak, lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak. Kalau apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu makanan saja kepada kami, naon? Manna wa salwa. Bayangkan Pak coba, Allah memberikan kepada mereka dengan cuma-cuma Pak, manna wa salwa itu. Bahkan apa? Ketika mereka mengambil setiap harinya, mengambil dengan apa yang mereka cukup untuk hari itu. Kecuali apa? Hari Sabtu. Maka ketika hari Jumatnya apa? Mereka mengambil 2 kali lipat untuk hari Sabtunya. Tapi Pak yang sungguh sangat luar biasa, mengeyel dan sebagainya, mereka masih apa? Tidak puas. Sehingga mengatakan, meminta kepada Nabi Musa untuk apa? Meminta kepada Allah agar apa? Memberikan makanan yang lain. Bosan senam kieu wae teh gitu Pak bahasa orang Pak. Bayangkan Pak, ini siapa sifat daripada orang Yahudi Pak, Bani Israil. Maka apa? Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami apa? Yukhrij lana mimma tunbitul ard. Agar apa? Memberikan kepada kami makanan yang tumbuh dari bumi. Naon? Sayur-sayuran. Bayangkan Pak, hoyong sayur-sayuran. Naon deui? Mim bakliha. Tadi Pak bakli itu apa? Sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Wa qissaiha. Naon wa qissa teh Pak?
Kisah itu sejenis al-khiyar. Khiyar teh nyata mentimun. Pami ayeuna urang aya naon timun teh Pak bahasa urang? Bonteng gitu kan. Bonteng di urang Pak sareng bonteng disebutna khiyar. Khiyar, bonteng nu aralit. Aya disebat dengan kisah. Kisah mah sejenis bonteng tapi sanes bonteng. Simkuring nalika ka pasar kapungkur Pak di Sudan, ternyata ada khiyar yang lain. Ada apa? Bonteng anu sanesna Pak. Bentuknya itu seperti naon panupai teh paria. Bentuknya itu seperti paria Pak, tapi bonteng isina Pak. Sami aya sikian Pak di lebetna Pak. Panjang Pak arageung Pak. Aya bonteng mahnya paling ageng sakumaha Pak paling panjang apa sakieu Pak ini? Iya mah Pak panangan aya Pak panjang apa? Khiyar sama Pak. Maka Bani Israil tetap meminta kepada siapa? Nabi Musa. Tolong pintakan kepada Allah katanya apa? Agar memberikan kepada kami apa? Makanan yang keluar dari bumi, baik itu sayur-sayuran atau wakisaiha. Apa kisah tadi? Sejenis bonteng Pak, timun, sejenis timun atau bonteng. Wafumiha, bawang bodas. Napa? Bawang bodas. Mungkin bawang bodas. Wa adasiha, adas. Adas itu adalah satu makanan kebiasaan orang Arab Pak. Biasanya adas itu bentuknya seperti biji-biji Pak, seperti biji cabai Pak, siki cabai. Biasanya itu direbus Pak, warnanya koneng Pak, warna itu koneng. Direbus itu hampir sama seperti beras. Ketika adas itu direbus, engke jantan naon Pak? Siga bubur. Nah, rasanya gurih-gurih Pak. Dituang, dicocolkeun sareng roti dan sebagainya. Itu apa? Makanan orang Arab. Bani Israil meminta kepada Allah apa? Agar kepada Nabi Musa agar apa? Meminta kepada Allah mengeluarkan itu semua. Selain adas, wabasoliha, basol. Naon Pak? Bawang berem. Arageung Pak, bawang berem teh pas sageung ieu Pak. Minta karena apa? Orang Arab itu suka Pak makan apa? Makanan itu bawang berem teh Pak digayem Pak. Ayeuna misalkan abah ngagale lauk banyak. Biasana Pak lalada teh naon? Bawang dipotongan. Bawang dipotongan, tos gitu Pak. Janten nalika aya lauk, roti, bawang. Roti na dicana, lauk na kurang diciwit, kemudian apa? Dituang sareng bawang. Mentah itu kebiasaan orang-orang Arab. Maka Bani Israil meminta kepada Nabi Musa agar apa? Nabi Musa mendoa meminta kepada Allah apa? Mengeluarkan hal yang seperti itu. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka Nabi Musa berkata, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah di sini apa? Lil istifham, pertanyaan. Sami seperti hal. Di sini apa? Yaitu apa? Bukan domir tapi apa? Lil istifham, menunjukkan pertanyaan. Atastabdiluna alladhi huwa adna. Apakah kalian itu ingin mengganti sesuatu yang lebih rendah dengan yang apa? Namanya itu billadhi huwa khair. Dengan apa? Yang baik ini diganti dengan yang buruk. Contoh kieu Pak. Ayeuna urang misalkan Pak urang aya anu masihan Pak. Unggal dinten teh masihan ka bumi urang percuma-cuma Pak. Daging 1 kilo, endog 1 kilo, minyak 1 kilo, minyak 1 liter. Kemudian apa? Namanya itu ayam 1 kilo. Itu tiap hari cuma-cuma Pak. Tanpa kita keluar, tanpa kita berpergian, pasti makanan tersebut datang. Kemudian kalau kita ingin membeli makan sayuran, kantun keluar. Nambihan gitu Pak nya. Pak misalkan orang digigireun aya warung, kantun ngagaleh ka warung Pak. Nah, daging mah pasti aya. Sanaos bosan pasti sayuran mah aya Pak di luar. Tiasa urang naon? Ikhtiar. Nanging Pak, ketika misalkan Bapak nyarios misalkan kanu sok masihankeun teh. Pak tuh Pak kali-kali masna. Tong naon daging sareng ieu wae, tong daging sareng hayam wae atuh kali-kali mah tahu tempe cenah dieu Pak gitu Pak pasikeun teh tahu tempe cenah gitu. Maka apa? Nabi Musa berkata kepada Bani Israil, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah engkau itu ingin meminta kepada Allah mengganti sesuatu yang lebih baik dari yang buruk? Dalam arti adna itu apa? Lebih
sedikit Pak, langkung naon hanap gitu Pak, langkung hanap. Ayeuna pami dipasihan urang alhamdulillah gitu Pak. Adapun misalkan Pak nalika bosan dan sebagainya, kantun biasa ikhtiar kanu sanes. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan kepada Bani Israil, ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum. Maka pergilah kalian, silahkan cari apa yang kalian inginkan. Maka ketika pada saat itu apa? Manna dan salwa di stop Pak. Mereka apa? Mencari tadi Pak, hoyong naon bawang bodas Pak, hoyong naon deui bawang beureum, hoyong naon deui Pak kacang-kacangan tadi kacang adas, hoyong naon deui Pak sayuran-sayuran biasa Pak, alim Pak ieu naon manuk puyuh mah sareng tuang-tuangan buah-buahan anu rawas Pak kacida yang mengenyangkan tanpa mereka ikhtiar apapun enggak mau. Tapi maka apa? Allah perintahkan ihbitu misram fa innalakum ma sa'altum. Silakan kalian pergi dari negeri ini, silakan cari. Maka apa? Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala binasakan Bani Israil dengan apa? Menjadi apa? Maskanah itu miskin, menjadi fakir kembali Pak. Tadi naraos Pak, tuangan tos aya nyampak Pak, gitu Pak. Pami haus tos aya qad alima masyrabahum, sudah ada apa? Kullu unasin masyrabahum, tempat airnya sudah ada. Tapi karena mereka masih mengeyel, bukan bersyukur, tapi apa? Terus meminta tanpa apa? Bersyukur, tapi malah kufur nikmat. Sehingga apa? Allah cabut nikmat tersebut. Sehingga apa? Waduribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Kenapa seperti itu? Pertanyaannya, kenapa Allah binasakan mereka? Kenapa Allah cabut nikmat-nikmatnya? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena apa? Mereka itu apa? Mengkufuri apa? Di sini ada bi, huruf ba, bi sababiyah. Disebabkan apa? Disebabkan apa mereka? Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena sebab mereka itu apa? Mengingkari terhadap ayat-ayat Allah, terhadap perintah-perintah Allah, terhadap seluruh apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka mengkufurinya. Kemudian apa Pak? Tidak cukup seperti itu yang dilakukan oleh Bani Israil. Bahkan apa? Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Mereka apa? Dengan mudahnya apa? Membunuh para anbiya atau para nabi mereka. Disebutkan di dalam kitab tafsir ada 70 nabi yang dibunuh oleh para anbiya. Pak, para anbiya yang dibunuh oleh siapa? Oleh Bani Israil. Ada 70 nabi yang dibunuh oleh Bani Israil. Sehingga kita melihat Pak, kalau sekarang misalkan negara Israel Pak begitu sangat mudah Pak menembak, memukul dan sebagainya. Karena kenapa Pak? Ajdaduhum, kakek-kakek mereka seperti itu Pak. Jadi bengal nak sami, karakter nak sami ngaruksak. Bahkan apa? Kirodatun khosin, apa seperti apa? Monyet yang buruk Pak. Itu sifat daripada apa? Dari Bani Israil Pak. Setelah Allah berikan bagaimana mereka apa keturunan para nabi, keturunan para rasul, tidak cukup bagi mereka. Yang ada apa? Mereka itu merasa lebih mulia daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya Pak. Sehingga apa? Allah Subhanahu Wa Taala membantah hal tersebut, bahwa ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tadi Pak, menjelaskan tentang Bani Israil, kenapa mereka itu disiksa oleh Allah, kemudian kenapa mereka Allah Subhanahu wa taala timpakan kemiskinan kepada mereka. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka itu apa? Mengkufuri segala apa? Nikmat atau ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Kenapa? Membunuh para anbiya mereka dengan tanpa apa? Sebab dzalika bima sawakanu yaqtadun. Sedangkan apa? Mereka bermaksiat dengan menyadarinya. Itulah apa karakteristik dari Bani Israil. Kemudian nanti Pak, di pertemuan selanjutnya di ayat 62, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang Yahudi dan orang Nasrani itu menganggap bahwasanya apa? Mereka lah yang akan masuk surga.
Kalau selain daripada mereka apa? Tidak akan. Nah, itu nanti di sini ayatnya bagaimana bantahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Inti dari ayat 60 dan 61 ini, Pak, bahwa ketika Bani Israil itu mengkufuri nikmat Allah, bahkan semakin mengeyel, bukan merasakan mensyukuri nikmat yang ada, maka Allah turunkan binasakan pada saat itu, Pak. Contohnya apa? Ketika mereka mendapatkan mana salwa, kemudian mata air yang begitu sangat nikmat, pami haus kantun Pak tekedah capek-capek sudah ada tempatnya. Ketika mereka lapar kantun tuang Pak, mana salwa itu sudah ada di sekitar mereka, tak perlu capek-capek. Tapi yang ada mereka bukan bersyukur, tapi malah semakin mengkufuri. Maka ketika kita semakin mengkufuri nikmat Allah, yang ada rizki itu semakin surut, Pak. Tapi kalau misalkan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki itu akan Allah Subhanahu wa taala semakin tambahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita agar kita itu selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala dan selalu diistiqomahkan di dalam beribadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khairul a'mali, sebaik-baik amal itu adwamuha, yang istiqomah. Sana wasali, tapi istiqomah langkung sae, dibandingkan banyak tapi dilakukannya hanya jarang-jarang. Walaupun sedikit, walaupun misalkan kita semampunya ngan sakitu-sakituna, tapi istiqomah eta langkung sae, dibandingkan dengan banyak tapi mungkali-kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita keistiqomahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.